Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Baginya teman-teman nonton video ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan atau manusia. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bu Firda Azhara SSG MPD. Selanjutnya itu kepada teman-teman. Baik, mungkin Oke, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2 yaitu ada Asifah Rahmasari dengan NIM 2231138. Selanjutnya itu ada Bang Fakri Reza yaitu 2133158. Selanjutnya itu saya sendiri Fauzan Eldin Alfitra dengan NIM 2231060. Selanjutnya Rifatul Nabila dengan NIM 2231143. Yang terakhir itu Zafira Safitri dengan NIM 2231044. Baik, mungkin adapun materi yang akan kami baca itu struktur mikroskopis, misalnya itu organ pencernaan mekanik dan kimiawi, metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, metabolisme basal atau MBMR, misalnya itu berat badan ideal, yang terakhir itu kelainan klinik. Baiklah, untuk materi yang pertama mungkin akan dibacakan oleh Bang Fakri. Kepada Bang Fakri saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur dari mikroskopis. Nah, terkait struktur mikroskopis, itu ada esophagus sampai anus, yaitu mempunyai struktur dasar yang sama. Nah, pada saluran pencernaan itu umumnya memiliki sifat struktural tertentu yang terdiri atas 4 lapisan utama. Dapat dilihat pada gambar itu terdapat yang pertama itu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis atau lapisan otot, dan lapisan serosa. Nah, yang pertama itu lapisan mukosa. Pada gambar itu terdapat sel mukosa pada lambung. Nah, lapisan mukosa terdiri atas yang pertama yaitu epitel pematas. Yang kedua yaitu lapisan mukosa itu terdiri juga atas lamina propria, yang mana ini terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos. Nah, kadang juga mengandung kelenjar-kelenjar dan jaringan dari limfoid. Nah, pada lapisan mukosa itu juga terdapat muskularis mucosae. Nah, terkait epitel mukosa itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama itu menyelenggarakan saluran atau pembatas, yaitu bersifat permeabel, selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh. Yang kedua itu mempermudah transport dan pencernaan makanan. Ketiga itu meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan pada sari-sari makanan. Nah, selanjutnya itu ada lapisan submukosa. Dapat dilihat pada gambar, itu merupakan lapisan submukosa. Nah, lapisan ini dilalui oleh pembuluh darah limfe yang lebih besar daripada yang tadi di mukosa. Terus plexus saraf submukosa itu juga dinamakan dengan mesener, dan kelenjar-kelenjar atau jaringan limfoid juga terdapat pada lapisan submukosa. Nah, fungsi dari lapisan submukosa ini yaitu nodulus limfatikus yang banyak terdapat pada lamina propria dan lapisan submukosa sebagai sistem pertahanan tubuh atau pelindung dari infeksi dari mikroorganisme dari invasi virus dan bakteri. Nah, selanjutnya yaitu lapisan otot atau muskularis eksterna, yang mana sel-sel otot polos, yang mana lapisan otot ini terdiri atas sel-sel otot polos yang berdasarkan susunannya itu dibedakan menjadi 2 sub lapisan menurut arah utama sel-sel otot. Yang pertama itu otot sirkuler, yang mana sebelah dalam atau otot sirkuler ini terletak di sebelah dalam dari otot, yaitu dekat lumen yang tebal dikelilingi lumen, dan jika mengalami kontraksi lumen akan menyempit yang umumnya tersusun melingkar atau sirkuler. Oleh sebab itu dinamakan otot sirkuler. Nah, selanjutnya itu otot longitudinal, yang mana terdapat pada sublapisan luar, dan itu otot longitudinal ini kebanyakan memanjang. Selanjutnya itu kumpulan saraf yang disebut dengan plexus myenteric atau Auerbach yang terletak antara 2 sub pada lapisan otot.
Selanjutnya itu lapisan otot ini ada pada pembuluh darah dan limfe. Dapat dilihat pada gambar itu merupakan lapisan otot. Nah, faktor yang memang Oke, selanjutnya fungsi dari lapisan otot atau muscularis externa ini yang pertama yaitu pada otot sirkular, yaitu berfungsi sebagai konstruksi saluran pencernaan. Sehingga itu pada otot longitudinal itu berfungsi dalam memendekkan saluran. Nah, kedua lapisan otot ini bekerja sama untuk mengaduk makanan agar pencernaan secara kimiawi dapat berlangsung. Yang mana itu terjadi gerakan peristaltik dan segmentasi pada esofagus. Nah, yang terakhir yaitu serosa, yang mana serosa ini merupakan lapisan tipis yang di atas jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Selanjutnya, serosa ini mengandung gepeng selapis atau mesotel. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih Bang Bakri yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya itu, yang kedua itu organ-organ pencernaan yang akan disampaikan oleh Sipa. Sipa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang organ-organ pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terdapat gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Dan di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Yang kedua, kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini memproduksi enzim amilase. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan, menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Selanjutnya ada faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya yang ketiga, lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan dari sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama, ada pepsin, yang mana enzim ini berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Yang kedua ada renin, yang mana fungsinya untuk mengubah protein menjadi kasein. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl, yang mana berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sfinkter. Otot sfinkter ini berfungsi otot sfinkter atas yang bagian sini untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Selanjutnya ada fundus yang berbentuk seperti kubah letaknya di atas badan lambung. Selanjutnya ada kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Ada otot sfinkter bawah, yang mana berfungsi untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Selanjutnya ada pilorus, yaitu terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Dan bagian sini adalah badan lambung. Secara keseluruhan, fungsi badan lambung yaitu untuk mencerna protein. Yang kedua, menyimpan makanan yang selama 2-5 jam. Yang terakhir, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan, dimasukkan ke lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus.
Yang selanjutnya ada pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Cairan empedu ini berwarna kuning kehijauan yang mengandung garam, kolesterol, dan lecitin. Cairan empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Yang selanjutnya ada jejunum atau usus kosong. Terakhir yaitu ada ileum atau usus penyerapan, yang mana jejunum dan ileum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan. Struktur usus halus ini dipenuhi oleh villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses, yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu ada kolon dan rektum, yang mana kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang rektum itu sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Ada pula yang namanya umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Selanjutnya yaitu ada rektum dan anus. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di dalam rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sipa yang telah memaparkan kita itu tentang organ pencernaan. Selanjutnya itu materi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi yang akan dipaparkan oleh Vira. Kepada Vira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang pertama, pengertian dari pencernaan makanan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Jenis proses pencernaan itu ada dua, yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimiawi. Adapun pengertian dari yang pertama pencernaan mekanik. Yang pencernaan mekanik merupakan proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua, pengertian dari pencernaan kimiawi, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh.
Nah, ini merupakan ilustrasi dari pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi pada sistem pencernaan. Adapun perbedaan dari pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanis, yang pertama, pencernaan secara kimiawi merupakan proses pencernaan yang dengan bantuan enzim. Kalau pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan secara fisik dengan memecah bahan makanan dari yang berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Perbedaan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim terjadi di mulut lambung, usus halus, dan pankreas. Sedangkan pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi melalui gerakan mengunyah dan lambung melalui gerak peristaltik. Adapun perbedaannya yang ketiga yaitu contoh dari pencernaan kimiawi yaitu terjadi di mulut dengan bantuan enzim pitialin dan di lambung dengan bantuan enzim pepsin serta renin. Dan pencernaan mekanik contohnya yaitu terjadi pada mulut dengan bantuan gigi ataupun di lambung dengan bantuan otot lambung. Nah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun pengertian dari metabolisme itu sendiri yaitu metabolisme merupakan suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel. Reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau anabolisme, dan reaksi penggunaan energi ataupun katabolisme. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan keseluruhan proses biokimia yang bertanggung jawab atas pembentukan metabolisme, pemecahan, dan interkonversi karbohidrat dalam organisme hidup. Adapun proses metabolisme karbohidrat yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron, glikogenesis, glikogenolisis, dan terakhir proses glikoneogenesis. Yang kedua, metabolisme protein. Metabolisme protein menunjukkan berbagai proses biokimia yang bertanggung jawab atas sintesis protein dan asam amino atau anabolisme dan pemecahan protein melalui katabolisme. Adapun langkah-langkah sintesis protein meliputi transkripsi, translasi, dan modifikasi pasca translasi. Metabolisme protein meliputi yang pertama ada degradasi protein menjadi asam amino, yang kedua oksidasi asam amino, yang ketiga biosintesis asam amino, dan yang terakhir biosintesis protein. Dan yang terakhir ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Asam lemak ini merupakan sebuah komponen trigliserida yang membentuk sebagian besar lemak makan dalam makanan, seperti minyak nabati dan produk hewani. Nah, penjelasan dari metabolisme lemak yang pertama, di mulut, lemak mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lemak dikunyah di mulut. Yang kedua, pada lambung, lemak mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lemak akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kantong empedu, lemak akan bergabung dengan bile yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang terakhir, kelebihan lemak kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewati usus besar.
Nah, adapun fase dari metabolisme lemak yaitu ada fase oksidasi, siklus Krebs, dan fase fosforilasi oksidatif. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira yang telah memaparkan tentang pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi beserta metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Materi yang selanjutnya itu metabolisme basal yang akan dipaparkan oleh Rifa Atul. Kepada Rifa Atul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme basal. Adapun pengertian dari metabolisme basal itu sendiri yaitu banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat secara jasmani dan rohani. Nah, energi tersebut akan dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi vital tubuh berupa metabolisme makanan, sekresi enzim, sekresi hormon, maupun berupa denyut jantung, bernafas, pemeliharaan tonus otot, dan pengaturan suhu tubuh. Tingkat metabolisme basal atau basal metabolic rate atau bisa juga disingkat dengan BMR adalah jumlah kalori yang akan dibakar saat tubuh saat akan melakukan fungsi dasar atau basal untuk menopang kehidupan. Biasa juga disebut dengan resting metabolic rate atau RMR, yaitu kalori yang terbakar jika kita tetap di tempat tidur sepanjang hari. BMR ini akan membantu dalam menentukan tingkat metabolisme basal yang membentuk sekitar 60-70% dari kalori yang digunakan seperti energi yang digunakan tubuh untuk mempertahankan fungsi dasar tubuh. Nah, adapun cara untuk menghitung BMR ini menggunakan rumus Harris-Benedict. Yang untuk pria itu rumusnya 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurang 6 kali 8 dikali usia. Sedangkan untuk wanita yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi BMR yang pertama, berat badan dan komposisi tubuh. Orang yang memiliki berat badan lebih banyak membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan fungsi tubuh daripada orang yang memiliki berat badan yang lebih ringan. Nah, presentasi lemak tubuh juga dapat mempengaruhinya, karena lemak tidak memerlukan energi yang sama seperti otot untuk dipertahankan. Yang kedua yaitu umur. BMR menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon dan penurunan massa otot yang terjadi dengan bertambahnya usia. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. BMR lebih tinggi pada pria dibandingkan dengan wanita karena pria memiliki lebih banyak massa otot dibandingkan dengan wanita. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Orang yang lebih aktif secara fisik membutuhkan lebih banyak energi daripada orang yang tidak aktif. Yang kelima, kondisi kesehatan. Beberapa kondisi medis seperti sindrom Cushing dapat menurunkan BMR. Yang keenam yaitu stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan BMR karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasi stres. Demikian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifa yang telah memaparkan kita materi. Materi yang selanjutnya itu berat badan ideal yang akan saya paparkan sendiri. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi berat badan ideal. Adapun faktor yang mempengaruhi berat badan ideal yang pertama itu ada genetika yang dimana setiap individu memiliki predisposisi genetik terhadap berat badan. Yang kedua itu pola makan. Asupan makan sehat dan seimbang sangat penting. Yang ketiga itu aktivitas fisik. Olahraga dan aktivitas fisik membantu membakar kalori dan menjaga berat badan. Yang keempat itu tingkat stres. Stres berlebih dapat mempengaruhi hormon dalam tubuh yang berhubungan dengan nafsu makan. Yang terakhir itu kondisi kesehatan. Kondisi seperti tiroid tidak seimbang atau masalah hormon lainnya dapat mempengaruhi berat badan. Selanjutnya itu cara menghitung berat badan ideal. Yang pertama itu indeks massa tubuh atau IMT.
IMT adalah perbandingan berat badan dengan tinggi. IMT dia biasanya antara 18,5 hingga 24/9. Yang kedua itu lingkar pinggang. Lingkar pinggang yang besar dapat menunjukkan risiko kesehatan. Lingkar pinggang ideal untuk pria adalah di bawah 94 cm dan untuk wanita di bawah 80 cm. Yang ketiga itu presentasi lemak tubuh. Mengukur presentasi lemak tubuh dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang komposisi tubuh. Dan selanjutnya itu tips untuk mencapai berat badan ideal. Adapun tips untuk mencapai berat badan ideal yaitu pertama makanlah makanan bergizi dengan porsi yang sesuai. Selanjutnya itu lakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga itu hindari makanan yang mengandung banyak gula dan lemak jenuh. Yang keempat itu tidur yang cukup dan atasi stres dengan cara yang sehat. Yang terakhir itu konsultasikan dengan ahli gizi dan dokter untuk rencana yang sesuai dengan kebutuhan individu. Oke, materi yang selanjutnya itu tentang kelainan klinik. Pengaruh sirih terhadap kesehatan gigi. Daun sirih memiliki kandungan yang bersifat antibakteri seperti kafikol, asam lemak, dan asam lemak hidroksil sehingga dapat meningkatkan pH saliva. Infusum daun sirih juga dapat meningkatkan volume saliva karena memiliki rasa pahit yang secara kimiawi akan merangsang sekresi saliva. Selanjutnya itu saliva sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, diantaranya sebagai protektor, menjaga keseimbangan buffer, melihara integritas gigi, sebagai antimikroba, melihara mukosa, membantu sistem pencernaan, menjaga oral hygiene, membantu proses bicara, membantu keseimbangan cairan, dan pengecap rasa. Selanjutnya itu pengaruh sirih terhadap sistem pencernaan. Menyiapkan saluran pencernaan kandungannya dapat meningkatkan metabolisme sehingga merangsang kerja usus untuk menyerap nutrisi dan vitamin penting bagi tubuh. Selain itu, daun sirih juga bisa dijadikan obat herbal dan mengatasi sembelit, menjaga kesehatan mulut dan gigi. Sifat antimikroba pada daun sirih membantu mengatasi bakteri yang tertinggal di mulut. Jika gigi sehat, maka proses mencerna makanan menjadi lancar. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kekurangan dan lebih kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.